Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan, kasih dan kesetiaan-Mu. Kami menikmati segala berkat demi berkat dari-Mu terus menjadi bagian kami. Hari ini kami diberi kesempatan untuk ada dalam perjumpaan dengan Tuhan, dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, biarlah kami dimampukan oleh hikmat-Mu ya Roh Kudus untuk memahami setiap kehendak firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi bacaan kita dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 36. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang itu, "Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa Anak Manusia harus ditinggikan? Siapakah Anak Manusia itu?" Kata Yesus kepada mereka, "Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang." Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi di antara mereka. Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Setiap orang pasti akan menyadari dan mengakui bahwa hidup ini berat, tidak mudah menjalaninya. Kita akan berhadapan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan.
Dalam situasi seperti ini tak jarang hidup beriman dihayati sebagai bentuk menghindari tantangan dan kesulitan, bahkan persoalan. Seperti sebuah lirik lagu yang dinyanyikan oleh seorang penyanyi legendaris ya, Victor Huta Barat. Jauhkan penderitaan ini, jauhkan segala godaan ini. Seakan-akan semakin beriman, seseorang semakin absen dari persoalan dan penderitaan. Semua hanya mau hidup serba lancar dan beres saja. Jika kita masih hidup dalam paradigma seperti ini, kita tidak akan menemukan arti dan makna dari sebuah pesan di balik kematian Yesus. Kematian Yesus memberi pesan penting bagi kita yang menyebut orang-orang beriman. Hidup beriman yang dihayati sebagai hidup yang serba lancar dan beres, tentulah bukanlah iman yang bisa dipertanggungjawabkan. Iman yang sejati adalah iman yang tetap berbicara dalam segala keadaan. Lalu iman yang sejati adalah iman yang terus dihayati dengan sebuah pengorbanan. Dan karena itu kita akan belajar bersama tentang pesan di balik kematian Tuhan Yesus menurut bacaan saat ini, yang tentunya akan menjadi sebuah rujukan bagaimana kita berkata bahwa kita adalah orang beriman itu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya selalu memukau dengan kuasanya yang spektakuler. Bagi banyak orang, Yesus adalah pribadi yang belum pernah ditemui sebelumnya. Yesus semakin terkenal dan viral dengan mujizatnya yang spektakuler ketika Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Semua orang berbondong-bondong mengikutinya. Sebab sebuah situasi, kondisi, tapi juga sebuah keadaan yang tidak seperti yang pernah mereka saksikan sebelumnya. Melalui kebangkitan Lazarus itu, maka akhirnya banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Yesus semakin terkenal dan viral saja. Banyak orang akhirnya menyatakan segala pengakuan mereka untuk mengikut Yesus. Termasuk ternyata ada kedatangan-kedatangan orang-orang dari Yunani. Bacaan Alkitab yang kita baca hari ini. Ketika banyak orang antusias untuk datang, orang Yunani pun antusias untuk datang, ingin berjumpa, ingin bertemu dengan Yesus. Mereka datang mencari Yesus dan ingin berjumpa dengan Yesus, tapi sangat sulit. Apa yang mereka buat? Yang mereka buat, lakukan dan kerjakan, cara mereka adalah mereka pun mendekati Filipus. Filipus yang notabene-nya seperti nama orang Yunani yang mereka anggap bisa mereka buat pendekatan bagaimana caranya untuk datang kepada Yesus. Lalu Filipus sangat menghargai sebuah senioritas, maka pergilah dia kepada Andreas yang lebih tua. Lalu Andreas menyampaikan pesan dari Filipus. Pesan ini adalah pesan dari orang Yunani yang ingin berjumpa dengan Yesus. Tapi kita menemukan Yesus memberi jawab bagaimana dia mempersiapkan kematiannya dan pesan di balik kematiannya, yang orang banyak mengatakan bahwa pertanyaan dan penyampaian dari Andreas kepada Yesus mendengar bahwa ada orang Yunani yang mengikutinya
tidak sejajar dengan atau sepertinya tidak nyambung dengan respon Yesus. Tapi kita akan belajar ternyata Yesus mau mengungkapkan banyak hal, bahwa ketika dia menyampaikan pesan di balik kematiannya itu, ada beberapa hal yang kita akan pelajari. Pertama, kematian Yesus memberi hidup. Kita bisa temukan itu di ayatnya yang ke-23, bacaan kita, ayat 23 sampai ayat 26. Nanti Bapak, Ibu, Saudara-saudara akan memeriksa hal itu. Setelah Yesus mendengar informasi dari Filipus dan Andreas bahwa orang-orang Yunani ingin berjumpa dengannya, Yesus mempertegas bahwa melalui kematiannya banyak yang akan diselamatkan. Bukan hanya orang Israel saja, tetapi semua orang yang percaya kepadanya. Ini maksudnya. Tuhan Yesus memakai ilustrasi satu biji gandum yang harus mati dan supaya menghasilkan banyak buah. Ia mengumpamakan kematiannya itu dengan kematian satu biji itu supaya menghasilkan banyak kehidupan bagi banyak orang. Yang mau Yesus sampaikan adalah termasuk juga adalah orang Yunani. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Dampak kematiannya yang menghidupkan banyak orang akan digenapi saat ia mengorbankan dirinya di kayu salib. Dalam keyakinan kita bahwa Yesus yang telah menderita, mati sebagai pembebas atas segala dosa kita, pasti akan memulihkan dan melepaskan penderitaan kita. Dari firman-Nya ini kita belajar siapa Dia dan apa yang telah diperbuatnya bagi umatnya, lalu kita diberi kesempatan menyadari dan mengakui dosa di hadapan Allah. Artinya janji pemulihan Allah bagi anak-anaknya yang kembali bertobat padanya adalah pasti. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya kematian Yesus diumpamakan dengan kematian biji gandum adalah kematian yang memberi hidup. Melalui Yesus kita semua mendapatkan hidup yang baru atau menjadi ciptaan baru. Paulus berkata, biar yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bahwa kematian Yesus memberi pesan yang begitu luar biasa, membelajarkan kepada para murid tentang bagaimana dia mati untuk mati bagi banyak orang. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang Yunani dan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah ilustrasi setelah ditanam dalam beberapa lubang kecil oleh seorang petani. Ada biji jagung yang ditanam di tempat yang sudah disiapkan itu, di ladang ya. Dan ketiga biji jagung terlibat percakapan yang seru. Berkatalah biji jagung yang pertama dengan gagah berani, aku akan berjuang untuk tumbuh secepatnya. Selanjutnya menyatakan bahwa aku dibutuhkan dan pasti berguna untuk Tuanku yang telah menempatkan aku di sini. Biji jagung itu pun secepatnya bertumbuh, mengeluarkan akar dan daunnya mulai menembusi permukaan tanah. Namun, beberapa hari kemudian seekor ayam milik petani memakan jagung pertama yang baru tumbuh itu hingga habis. Biji jagung kedua juga tidak mau kalah. Ia berkata, aku juga akan segera tumbuh biar Tuanku secepatnya menikmati bagaimana enaknya memakan jagung itu. Biji jagung yang kedua terus bertumbuh dan menghasilkan jagung yang menyenangkan tuannya.
Sementara biji jagung ketiga berpendirian lain. Ia berkata, aku akan berjuang untuk tetap tinggal di sini dan bertahan. Aku tidak akan mau bertumbuh dan harus menghadapi nasib sial dimakan ayam atau dipanen manusia. Pada suatu kesempatan ayam kembali mengais-ngais di bawah pohon jagung yang telah berisi. Di sana ayam itu mendapatkan sebiji jagung ketiga yang masih utuh. Dalam tempo sekejap saja biji jagung yang masih utuh itu langsung ditelan ayam itu. Pesannya jelas ya Bapak Ibu Saudara, bahwa semuanya akan mati dengan pelbagai macam cara. Tetapi ada kematian yang sia-sia, ada pula kematian yang memberi buah dan berdampak positif bagi orang lain. Yesus mengajarkan tentang sebuah pengorbanan dalam kepengikutan kita terhadapnya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, ini adalah bentuk dari sebuah pernyataan Yesus yang begitu sempurna. Bagaimana pelayanannya yang tidak hanya sekedar memberi buah bagi orang lain, pelayanannya juga adalah pelayanan untuk kepentingan manusia, yang akhirnya juga ada sebuah bentuk apresiasi dari Bapa atas mereka yang melayani Tuhan, mengisi kehidupan dengan selalu beri yang terbaik melalui tugas tanggung jawabnya. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendapatkan atau mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudara-saudara, pesan Yesus ini jelas, bahwa sesungguhnya dari kematiannya memberi hidup bagi umat, bagi semua manusia, tapi memberi hidup kepada manusia tidak hanya sekedar hidup, tapi dia juga harus memberi buah. Saudara-saudara, hal yang kedua yang akan kita pelajari adalah pesan di balik kematian Yesus ini adalah kematian Yesus mengajarkan tentang ketaatan penuh pada rencananya. Di ayat yang kita baca tadi, di ayat 27 dan 28. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika memahami kata taat, maka secara sederhana kita memahaminya adalah patuh, tidak berbantah-bantahan, dan ikut sesuai dengan perintah. Yesus mengajarkan tentang ketaatannya kepada Bapa melalui penderitaannya sampai kepada kematiannya. Yesus sesungguhnya mau mengajarkan kepada para murid-muridnya tentang tujuan dari sebuah ketaatannya adalah kesempatan semua orang. Dan dia mengajarkan tentang taat berarti ikuti sesuai dengan rencana Allah. Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Bacaan kita yang kita baca tadi. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Di sisi lain dia tahu bahwa penderitaan pergumulan begitu berat. Seakan-akan dia tidak mampu lagi. Tapi dia tahu motivasinya datang. Saudara-saudara, ayat ini sebenarnya juga mau menjelaskan tentang penderitaan yang tidak mudah yang dihadapi oleh Yesus. Seakan-akan Yesus mau menghindari penderitaan itu. Dengan berbicara tentang hal-hal itu, Yesus makin benar-benar menyadari akan harga yang sesaat lagi akan ia bayar untuk mengisi jabatannya sebagai penebus. Kata selamatkanlah aku hendak menjelaskan bahwa
Ungkapan ini merupakan percikan dari kesedihan Getsemani. Yesus sesungguhnya cenderung ingin terhindar dan menghindari dari sebuah penderitaan yang begitu berat. Bahkan semakin dekat sebuah keadaan di mana dia harus menderita, disalibkan, seakan-akan dia mau untuk menolak rencana itu. Tapi tidak. Yesus dalam menghadapi penderitaan, dia tidak lagi ada di dalam sebuah keharuan yang begitu dalam, tapi dia taat di dalam rencana agung Allah atas hidupnya, bahwa tujuannya adalah menyelamatkan umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang dalam kepasrahan kepada Allah sambil memohon kekuatan kepada Bapa. 3 kali Yesus berdoa dan menyampaikan doa yang sama. Dalam doa yang dia ucapkan adalah, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Doa semacam ini memberikan kesaksian, tapi juga mau memberi penegasan tentang betapa mengerikannya sebuah keadaan waktu itu. Yesus terus ada dalam kepasrahan penuh kepada Allah. Artinya bukan pasrah tanpa sebuah harapan, tetapi pasrah karena ketaatannya kepada Allah. Bahwa Allah pasti akan mengubah kesedihan, ketakutan menjadi sukacita dan kekuatan. Pengabdian Yesus demikian sempurna sehingga dia tetap akan menghadapinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini bagian yang memberi teladan bagi kehidupan beriman, bagaimana berjalan dalam rancangan Allah lewat ketaatan penuh kepadanya. Abraham adalah salah satu contoh di dalam Alkitab pribadi yang memiliki ketaatan yang luar biasa bagi Tuhan. Pada waktu Abraham dipanggil dan disuruh Tuhan menuju ke suatu tempat yang belum jelas dan tidak diketahuinya sejak awal, namun dia tetap dengan segala kerendahan ikut kata Tuhan. Meski nantinya dia akan menikmati suasana yang baru penuh dengan misteri dan tanda-tanda tanya, namun dia tetap pergi dan ikut kata Tuhan. Lebih hebat lagi adalah ketika Abraham taat mempersembahkan anaknya yang tunggal namanya Ishak. Bentuk ketaatan inilah bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Abraham adalah dia mau taat apa kata Tuhan, sebab dia tahu bahwa Allah punya rencana dan rancangan yang indah pastinya dalam hidupnya. Saudara-saudara, nilai dari sebuah ketaatan yang dikerjakan oleh Yesus memberi keteladanan sekali lagi kepada murid-muridnya, bahwa sesungguhnya mereka harus belajar taat meskipun harus mengalami tekanan, penderitaan, terus berjalan dalam setiap rencana Allah. Yesus mohon belas kasihan Bapa. Ia menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan diri. Ia diberi hiburan dari sorga. Yesus tetap berdiri tegak. Permintaannya hanyalah dalam hati. Namun Yesus sadar bahwa sesungguhnya ia harus taat kepada Bapa dan tunduk dalam rencana Allah atas hidupnya dan semua umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di bagian ketiga adalah Yesus menegaskan tentang kematiannya adalah untuk semua orang. Pesan di balik kematian Yesus adalah mau menegaskan bahwa kematiannya adalah untuk semua orang. Ungkapan semua orang menarik perhatian kita kembali kepada orang-orang Yunani tadi, menjadi sebuah picu bagi seluruh nas ini.
Dia harus ditinggikan dari bumi untuk menarik mereka serta semua orang datang kepadanya. Ungkapan semua orang tidak berarti setiap orang manusia atau setiap manusia saja, tapi segala macam orang. Tanpa membedakan karena suku, bangsa, dan ras, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Tanpa melihat mempertimbangkan masalah orang Yahudi, orang bukan Yahudi, orang Yunani, atau orang siapapun, dalam kepelbagaian suku bahasa yang ada. Dengan demikian ada jawaban bagi orang Yunani yang ingin berbicara dengan dia dalam ayat 21 yang bacaan kita tadi. Ayat 21 menyebutkan bahwa orang-orang itu pergi ke Filipus untuk menanyai dan ingin bertemu dengan Yesus. Setelah kematian dan kebangkitannya mereka dapat bersekutu dengan dia sama seperti bangsa Israel yang memperoleh perjanjian. Artinya bahwa setelah Yesus dia selesai dengan tugasnya, karyanya untuk menyelamatkan manusia, maka semua orang datang kepadanya. Tabir bait suci terbelah dua. Tidak ada lagi pemisah. Tidak ada lagi tembok yang memisahkan. Tapi dalam Yesus kita satu. Saudara-saudara, Tuhan Yesus oleh karena mempersatukan kita orang-orang berdosa kembali kepada Allah. Dia rela mengambil rupa seorang hamba menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya, dia menanggalkan wujud kemuliaan Allah dan mengenakan rupa seorang budak, status yang paling rendah. Dia juga diutus untuk mengalami bentuk kematian paling hina di kekaisaran Romawi, yaitu mati di kayu salib. Yesus buat ini kasihnya sebagai kasihnya yang sempurna, dengan tujuan yang pada akhirnya manusia kembali dipersatukan dengan Allah. Maka tidak ada alasan jika tidak akan terus bersatu walaupun ada dalam kepelbagaian. Saudara-saudara, kita kenal Indonesia adalah bangsa yang plural. Berbagai suku, bahasa, agama, adat istiadat. Artinya kita ada dalam kepelbagaian yang menjadi kekayaan bangsa ini. Pertanyaannya, sudahkah kita bersatu walaupun berbeda-beda? Kalau di negara kesatuan kita, sudahkah 4 pilar kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar kebangsaan telah menjadi nyata? Sudahkah gereja bersatu? Atau hanya bernaung dalam payung persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau persekutuan yang lain? Sudahkah kita mempersatukan sebuah nilai-nilai yang terkandung di dalam kepelbagaian ini? Jangan-jangan belum. Mari kita bangun persatuan walau berbeda. Sebab Yesus telah datang, telah mempersatukan kita. Maka kita juga harus bersatu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang Bunda Teresa namanya. Dia adalah seorang yang memberikan hatinya untuk melayani sesama di tengah kaum papa di India. Dia tidak pernah memilih siapa yang akan ditolong dan apa yang menjadi latar belakangnya, apalagi apa yang menjadi agamanya. Banyak orang menderita, ditolong, dirawat di rumahnya dengan penuh kasih. Karena sikapnya itulah para pemimpin dunia memberikan penghargaan atas apa yang diperjuangkan oleh Bunda Teresa. Apa yang dilakukannya menunjukkan sebuah keteladanan bagi kita tentang kasih tanpa batas. Pemberlakuan kasih memang harus menembus sekat-sekat perbedaan latar belakang. Perhatian kita kepada sesama manusia harus diberikan secara total dan tanpa pilih-pilih. Dengan mencintai sesama akan memampukan kita untuk memberlakukan kasih itu.
Kasih yang kita berlakukan seharusnya bukan hanya kepada orang-orang yang menjadi sekutu, orang-orang yang sama dalam satu gereja, tapi orang-orang yang berbeda. Bukan orang-orang yang menyenangkan hati kita, namun mengasihi orang-orang yang telah menyakiti. Ini tentu bukan perkara yang mudah, bukan? Tapi paling tidak kita harus belajar di dalam Kristus bahwa sebetulnya setiap apa yang kita lakukan adalah berdasarkan dari apa yang Yesus lakukan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, diperlukan kebesaran hati dan ketegaran batin untuk mengasihi orang-orang yang menganiaya dan menyakiti kita. Apalagi mendoakan mereka, itu diperlukan sebuah proses dan waktu yang tidak sebentar. Apalagi ketika itu akan berhubungan dengan keadaan yang berbeda. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tidak boleh ada namanya pandang bulu. Tidak boleh memandang bulu, tapi pelayanan itu harus sama. Titik berat pelayanan Yesus lebih fokus kepada mereka yang miskin, buta, lumpuh, dan orang-orang berdosa seperti perempuan yang bersinah, pemungut cukai, dan makan riba, dan semua orang yang melakukan dosa. Karena itu juga kita gereja dibelajarkan bahwa seharusnya memberi diri dalam pelayanan kasih terhadap sesama dengan tidak memperhitungkan latar belakang masing-masing. Hal ini dapat terwujud jika kita meneladani kasih Yesus yang mengasihi semua orang. Karena itu saudara-saudara, agar kita dapat mengasihi orang lain dengan tulus ikhlas, maka hendaknya kita menerima keadaan diri sendiri apa adanya dan selalu bersyukur dengan semua nikmat karunia yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan karunia talenta kita masing-masing. Penghalang terbesar bagi manusia untuk mengasihi sesamanya yaitu bila hati masih menyimpan dendam, kebencian, iri hati, kemunafikan. Lalu kita juga terjebak dengan berbagai keadaan, sentimen-sentimen agama satu dengan yang lainnya terus menjadi pola di negeri ini. Tapi kita dibelajarkan untuk tetap mengisi kehidupan dengan selalu memberi yang terbaik tanpa melihat perbedaan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Yesus harus memberi buah. Kita akan Filipi 1 ayat 22 berkata, "Tapi jika aku masih hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih, aku tidak tahu." Allah sebenarnya menghendaki agar hidup manusia itu bermanfaat dan produktif, terutama bagi yang lain. Hidup yang demikian tidak mungkin terwujud tanpa orang berani menjalani proses dan ambil resiko terburuk sekalipun. Karena dalam hidup ini sebenarnya entah besar ataupun kecil ada resiko yang harus dibayar. Orang bilang tidak ada cinta sejati tanpa ada pengorbanan. Tidak ada kesuksesan tanpa ada penderitaan. Selalu saja ada duri dalam daging. Duri dikenal sebagai bagian dari sebuah penyiksaan. Tapi paling tidak yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita melihat contoh dari Rasul Paulus ketika dia pun berseru-seru kepada Tuhan supaya penderitaan itu berakhir. Lalu apa jawaban Tuhan bagi doa Paulus adalah, "Cukuplah kasihku, sebab justru dalam kelemahan kuasa Tuhan semakin sempurna." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan yang berat adalah cara Tuhan memproses dan membentuk kita agar kita dapat memegahkan diri dengan berkata bahwa kita hebat dan kuat, malah sebaliknya kita akan berpasrah diri dalam kepasrahan penuh kepada Allah, sumber kekuatan kita, dan berusaha memberi buah dari setiap proses itu. Kehidupan tidak selalu melulu berisi hal-hal yang hebat. Ada juga hal-hal yang melemahkan terjadi.
ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, Allah justru menunjukkan kemurahan-Nya dan kasih Allah serta kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Dalam kelemahan justru kuasa Tuhan sekali lagi menjadi sempurna. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Anthony Robbins dalam tulisannya mengatakan hal yang menarik, yaitu every problems is a give. Without problems we will not grow. Masalah adalah hadiah, karena tanpa masalah kita tidak akan bertumbuh dan berbuah. Jadi segala kesulitan, tantangan, dan persoalan sesungguhnya adalah hadiah pemberian Tuhan yang pantas disyukuri. Karena semuanya itu dapat memberi kita menjadi orang yang semakin bertumbuh dan berbuah bagi orang lain. Yang kedua, aplikasi kita tetap taat atas setiap rencana terbaiknya. Menjadi Kristen tidak pernah dijanjikan bebas dari pergumulan dan persoalan, tetapi selalu diperhadapkan dengan pergumulan, tantangan, dan persoalan. Terkadang kalau tidak kuat, hal ini membuat kita putus asa dan malah kehilangan harapan. Paulus mengalami hal yang sama juga ketika Paulus berkata, dalam segala keadaan kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ternyata menjadi Kristen tidak lepas dari masalah, pergumulan. Paulus berterus terang kepada jemaat di Korintus bahwa dalam segala hal mereka ditindas, habis akal, dianiaya, dan dihempaskan. Tetapi ketika ditindas, mereka tidak terjepit. Ketika mereka kehilangan akal, tidak putus asa, dianiaya tidak sendirian. Maksudnya adalah sebab Allah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dalam pengetahuan kemuliaan yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Jika mau jujur, kita banyak mengeluh daripada bersyukur. Lebih banyak menangis daripada berharap. Ingat bahwa kita harus berproses dengan hidup ini, sebab dengan proses inilah kita akan menjadi pribadi yang kuat dan selalu bersyukur. Ingat, dengan memiliki harapan di tengah keputusasaan, kita akan menjadi orang Kristen yang sejati, yang selalu dibelajarkan tentang ketaatan atas setiap rencana Allah dalam hidup kita. Sebuah kalimat bijak berkata, ketika aku minta kepada Allah setangkai bunga mawar, bunga segar, Ia memberiku kaktus yang penuh duri. Lalu ku minta padanya binatang mungil cantik, Ia beri aku ulat berbulu. Aku sempat sedih, protes, dan kecewa betapa tidak adilnya. Namun kemudian kaktus itu berbunga sangat indah dan ulat tumbuh berubah menjadi kupu-kupu yang teramat cantik. Itulah jalan Tuhan, indah pada waktunya. Tuhan tidak memberi apa yang kita harapkan, tapi Ia memberi apa yang kita perlukan. Tuhan tidak akan pernah memberi sesuatu yang jauh dari pemahaman kita, tapi Dia memberi sesuai dengan apa yang kita pinta kepadanya. Setiap kita yang diselamatkan oleh Tuhan wajib untuk tetap taat pada rencananya. Segala sesuatu harus dimulai dengan sebuah ketaatan pada setiap rencananya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bagian akhir adalah mengasihi Yesus berarti mengasihi sesama tanpa memandang perbedaan. Bahwa sesungguhnya kita sudah belajar tadi bagaimana kita ada di tengah-tengah sebuah bangsa yang plural. Maka dengan demikian kita terus dibelajarkan tentang nilai dari keikhlasan, memberi tanpa pamrih, bahkan tidak pernah pudar. Pelayanan diakonal yang diajarkan Yesus Kristus dalam rangka menciptakan adanya suasana saling peduli dengan sesama,
yang hidup dalam pergumulan, sakit, miskin, berbeban berat, dan terbelenggu dengan ikatan-ikatan dosa. Tapi juga bagaimana kasih itu nampak bagi mereka yang di luar agama kita sekalipun. Hendaklah engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih yang tulus tanpa pamrih, yang adalah kasih agape. Kasih yang dimaksudkan adalah bagaimana kasih itu membawa dampak bagi orang lain, sehingga banyak orang juga akan mengenal kasih Tuhan melalui persekutuan Tuhan dengan umatnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin.